welcome back to my channel. Welcome back to Tito's channel. Jadi sekarang aku sama keponakan aku. What's her name? My name is Kila. Her name is Kila. Jadi aku sebenarnya mau filming tentang HI dan aku pengen ngobrol-ngobrol gitu sama kalian di sini. Sekaligus kita akan ada mini haul dari Miniso. Nah, tapi dia tuh kekeh pengen ikutan. Dia pengen ikutan filming. I never film a YouTube video. I wanna film with you. She said she wants to be a YouTuber. Jadi kayak ya udah, mari kita ngomongin HI. Jadi di video kali ini dia sebenarnya nggak ngerti. Jadi kita akan ngebahas tentang mitos dan fakta seputar jurusan hubungan internasional. Nah, seperti aku bilang tadi, nanti kita sambil ada mini haul dari Miniso dan dan kita akan ngebahas beberapa mitos atau fakta gitu ya, beberapa hal seputar HI yang umum dibicarakan di media sosial ataupun yang banyak kalian tanyain ke aku. Jadi banyak dari kalian yang nge-DM aku nanya kayak, "Kak, apakah di HI harus bla bla bla? Apakah di HI harus bla bla bla? Anak HI gini gini gini." Nah, aku dulu pernah bikin video kayak gini, tapi udah lama banget, kayak tahun 2017 atau 2018. Nah, mungkin sekarang karena aku sekarang udah jadi mahasiswi tahun terakhir, mari kita ngebahas seputar HI dengan lebih dalam lagi. Oke, jadi hal yang pertama yang sering banget ditanyain adalah apakah dengan kita menjadi mahasiswi atau mahasiswa hubungan internasional akan otomatis menjadi diplomat. Nah, jadi sebenarnya enggak ya guys, ini adalah mitos. Malahan di kelas aku, di lingkungan aku, anak-anak HI nggak banyak yang beneran mau jadi diplomat gitu. Bukan hanya karena selera ya, bukan hanya karena aku nggak mau jadi diplomat karena lebih mau berkarir di NGO atau pengen berkarirnya di perusahaan-perusahaan, tapi juga dengan bersifat lebih realistis kayaknya ya, karena teman-teman aku ada juga yang pengen jadi diplomat, tapi ketika melihat tes CPNS untuk menjadi diplomat muda itu cukup sulit dan persentase diterimanya sangat kecil, sehingga orang-orang memiliki alternatif karir di luar diplomat gitu. Jadi just because you are anak HI doesn't mean you will be a diplomat anyway gitu, karena itu adalah fokus yang udah menjadi diplomat karir itu ya, nggak semua orang punya fokus itu. Oke, Kilanya sekarang duduk di samping aku. Lanjut ke hal selanjutnya yang kita akan bahas, mitos atau fakta, yaitu menjadi anak HI harus pintar bahasa Inggris. Nah, ini jawabannya adalah to some extent ya, itu fakta. Jadi faktanya adalah kalian itu harus paham materi-materi bacaan bahasa Inggris. Nah, ini bukan berarti kalian tuh harus pinter bahasa Inggris yang lancar, cus ngomong bahasa Inggris setiap saat di kelas gitu, kecuali kalian anak IUP. Tapi misalnya untuk basicnya banget itu di kelas adalah bahan bacaannya tentu saja berbahasa Inggris. Jadi kalian emang harus tahu bahasa Inggris. Nah, sebenarnya menurut aku ini semua jurusan sih. Saat kalian menjadi undergraduate student, menjadi mahasiswi atau mahasiswa S1, itu pastinya kalian harus punya kemampuan membaca jurnal-jurnal berbahasa Inggris. Ya, jurnal-jurnal ilmiah kan menggunakan bahasa Inggris, kalian harus bisa memahami itu untuk dapat menjadikannya sebagai materi di kelas, untuk disitasi di paper kalian misalnya. Nah, di HI juga begitu. Jadi menurut aku emang harus bisa banget membaca dalam bahasa Inggris dan memahami bacaan-bacaan tersebut. Tetapi nggak harus pinter ngomong lancar bahasa Inggris gitu, itu nggak harus. Hal selanjutnya yang akan kita bahas, mitos atau fakta, adalah bahwa anak HI rajin ke luar negeri atau selalu pergi-pergi ke luar negeri, exchange, menjadi representasi Indonesia dan lain sebagainya. Enggak, ya, ini adalah mitos. Jadi sebenarnya untuk faktanya adalah bahwa kalau misalnya kalian jadi mahasiswi HI atau mahasiswa HI, ya itu tergantung kalian lagi, kalian dapat memanfaatkan opportunity atau enggak gitu. Kalau misalnya kalian mau exchange keluar, ya kalian nyari sendiri materi exchange itu. Nah, jadi ini tuh bergantung pada diri masing-masing. Kalau misalnya kalian dapet networking yang bagus, terus kalian tahu banyak informasi
tentang exchange atau tentang lomba-lomba ke luar negeri, kalian rajin ikut-ikut UKM yang mengadakan aktivitas-aktivitas ke luar negeri, ya kalian tentu saja bisa ke luar negeri itu tanpa melihat latar belakang jurusan kalian. Jadi hanya karena kalian anak HI bukan berarti kalian wah hubungan internasional akan pergi go internasional gitu, enggak juga, karena teman-teman aku yang di HI yang nggak ikut lomba-lomba, yang stay di kampus doang tuh juga banyak, dan anak-anak jurusan lain yang rajin banget ke luar negeri, yang selalu dapat beasiswa ke luar negeri, yang selalu exchange ke luar negeri, fully funded, lomba dan sebagainya itu juga banyak. Nah jadi ini sebenarnya pinter-pinter masing-masing pribadi aja. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah lihat video aku yang Genesis, itu juga aku tahu Genesis karena networking aku di XLFL, sehingga aku tahu ada opportunity seperti exchange Genesis. Nah tapi itu bukan karena aku anak HI atau karena jurusan aku, nggak juga, karena yang ikut Genesis juga dari jurusan lain itu juga banyak. Kecuali kalian ikut program internasional, misalnya kalian kuliah bukan kelas reguler, kalian ikut kelas IUP. IUP itu International Undergraduate Program, itu kelas internasionalnya di UGM. Ada, kalau di Visipol itu ada di MKP, ada di HI, sama ada di Ilkom. Ilkom tuh baru banget dibuka di tahun kemarin. Nah kalau misalnya kalian anak HI, IUP gitu ya, otomatis kalian emang harus exchange. Kayak pacar aku kemarin dia exchange ke Australia. Nah itu emang wajib, mereka harus ke sana satu semester atau 1 tahun. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian nantinya udah keterima di jurusan HI, itu bukan berarti kalian tuh langsung bisa go internasional juga gitu, karena ya ini hanyalah fokus dari studi kalian kan di kampus hubungan internasional. Nah masalah kita bisa go internasional ikut lomba atau enggak ikut lomba, ya itu kan kembali ke diri masing-masing, mau beneran aktif di kampus atau cuma kuliah pulang doang. Hal yang keempat adalah di HI itu belajarnya banyak politiknya. Nah ini adalah fakta teman-teman. Seperti yang kalian tahu, hubungan internasional kalau dilihat di UGM ya, di jurusan aku itu tentu saja masuk ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik alias Fakultas Visipol. Nah bahkan setelah kita lulus, kita menjadi graduate gitu dari hubungan internasional, kita akan mendapat gelarnya Sarjana Ilmu Politik, jadi SIP, Sarjana Ilmu Politik. Jadi di HI memang sangat-sangat kental akan politik, karena ya kita belajarnya hubungan internasional itu tentang relasi antara satu negara dengan negara lainnya, tentang foreign policy atau kebijakan luar negeri mereka misalnya di organisasi internasional dan lain sebagainya, yang sangat kental akan politik. Jadi kalau misalnya kalian pikir di HI itu belajarnya adalah tentang budaya negara-negara lain, itu salah banget ya, karena mungkin ada ya di beberapa kampus yang mengajarkan tentang budaya, misalnya ada yang mewajibkan menguasai bahasa asing dan lain sebagainya. Tetapi kalau di HI UGM ya lebih fokusnya itu nanti akan aku jelasin lebih lanjut, itu mengenai fokus studi. Jadi ada fokus area sama fokus keilmuannya, itu ada cabangnya. Tapi in general HI itu memang sangat-sangat mempelajari politik. Jadi kalian mempelajari sebuah negara, state ya, itu pastinya sangat kental akan politik. Jadi siapa sih yang memerintah negara tersebut, lalu bagaimana negara tersebut menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Nah itu kita lihatnya dari aspek politiknya. Yang kelima adalah jurusan hubungan internasional itu mempelajari tentang budaya-budaya negara lain. Nah ini seperti yang aku bilang tadi, ini sebenarnya cukup mitos ya. Jadi faktanya adalah kita mempelajari politiknya. Seperti yang aku bilang tadi juga, mungkin ada beberapa kampus yang menyajikan bagian budaya tersebut, tetapi di kampus aku itu fokusnya ada 3 nih, yang tadi aku bilang aku bakal jelasin ke kalian. Jadi kalau di HIUGM itu fokus studinya ada 3. Yang pertama adalah GPS, Global Politics and Security, ini adalah politik global dan keamanan. Yang kedua adalah fokus aku yaitu International Political Economy and Development, yaitu ekonomi politik internasional dan pembangunan. Yang ketiga adalah PCS, yaitu Peace and Conflict Studies alias studi mengenai konflik dan perdamaian. Nah di grup aku sendiri, di geng aku, teman-teman dekat aku itu juga terpecah di 3 fokus ini. Jadi ada yang fokusnya di IPE seperti aku, pacar aku juga fokusnya di IPE walaupun dia kelas IUP. Terus juga ada yang di GPS yang sangat-sangat politik dan keamanan. Jadi kalau misalnya kalian mempelajari tentang rezim militer suatu negara gitu, biasanya sangat
kaitan dengan hal-hal yang dipelajari di GPS. Lalu untuk PCS biasanya ini geraknya grassroots alias sangat melihat masyarakat di sebuah negara ataupun di sebuah konflik itu dilihatnya itu biasanya dari segi teknik-teknik perdamaian konflik yang digunakan. Mungkin penjelasan aku di sini masih terdengar sangat cetek gitu ya, kalian bisa langsung head to HIUGM's website kalau misalnya kalian pengen tahu lebih banyak. Dan juga di Instagram itu admin HIUGM sering juga ngadain semacam Q&A, jadi misalnya kalian bingung tentang tadi ada 3 fokus, itu bisa banget kalian cek di situ. Yang selanjutnya adalah di jurusan hubungan internasional tidak ada matematika. Ini fakta teman-teman, kalau di HIUGM itu nggak ada matematika sama sekali ya, jadi sama sekali nggak ada. Statistika pun kita nggak mempelajari itu kecuali di metode riset HI, jadi ada kelas metode riset. Nah mungkin di situ baru agak dipelajari lah ya statistika, tapi itu pun nggak semua orang harus bisa belajar statistiknya gitu, harus bisa matematikanya, jadi nggak ada angka sama sekali kalau misalnya memang kalian nggak mau masukin angka gitu. Nah bahkan di jurusan aku sendiri ini tuh menjadi inside joke, jadi kayak anak HI jadi bodoh matematika gitu ya, karena emang kita nggak pakai matematika di perkuliahan. Walaupun fokus aku adalah international political economy alias ekonomi politik internasional, dalam melihat ekonominya itu pun berbeda sama cara FEB melihat ekonomi. Jadi misalnya kalian suka sama fakultas ekonomi gitu, nah di fakultas ekonomi itu ya beda caranya melihat ekonomi. Mereka melihatnya kan ya ekonomi itu penuh dengan data, dengan analisis matematika dan sebagainya. Nah kalau di ekonomi politik kita melihat aspek politik dari ekonomi. Hal selanjutnya di HI itu banyak tugas dan bahan bacaan. Jawabannya ini fakta, jadi ini bukan mitos, ini memang fakta. Jadi di HI itu banyak banget tugasnya. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu, anak HI itu sering banget ngerjain paper, pokoknya makalah atau paper, terus esai, terus review. Jadi review bacaan, buku bacaan gitu. Jadi pokoknya review paper, esai, review paper, esai gitu terus pokoknya, karena di HI itu kita sering sekali membaca suatu bacaan lalu dianalisis dan kita menaruh argumen kita. Misalnya dari bacaan ini kita tidak setuju karena dari argumen kita sih lalalala gitu. Nah itu harus dijelasin. Jadi bener banget dosen selalu memberikan bahan bacaan yang banyak, dan ini ya tergantung kita lagi ya, apakah kita emang membaca semua ataupun kita cuma kayak membaca yang wajib doang gitu. Nah tapi emang kalau misalnya untuk memahami sebuah materi itu harus banget rajin membaca, dan itu bacaannya memang bahasa Inggris. Hal selanjutnya adalah anak HI itu masing-masing punya fokus sendiri. Nah ini fakta, maksud aku dari fokus sendiri adalah biasanya di HI itu kalian punya fokus studi dan area masing-masing yang tidak sama dengan teman kalian walaupun kalian itu satu jurusan. Kenapa begitu? Karena setidaknya dari pengalaman aku di jurusan aku di HIUGM itu kita bisa memilih, jadi kita milih misalnya mau skripsinya tentang apa ya, itu kan bergantung pada kelas apa yang udah kita ambil nih. Misalnya selama ini kita tuh ngambil kelasnya itu fokusnya di perdamaian dan ASEAN, jadi kayak tiap orang tuh jadi punya fokus masing-masing. Nah jadi seperti aku misalnya, aku tuh fokus banget sama ekonomi politik internasional area Eropa dan Amerika. Nah di HIUGM sendiri kita tuh punya beberapa fokus area. Ini tuh ada dikelompokkan menjadi 3. Jadi yang pertama ada ASPAK, kedua adalah AMEURO. Nah ini adalah fokus aku. Nah yang ketiga adalah AFROMEAS. Nah tapi itu masing-masing orang akan punya negara fokus masing-masing juga gitu. Seperti dosen-dosen aku juga kayak gitu. Jadi misalnya satu orang sangat ahli di bidang Afrika gitu, terus satu orang lagi memang fokusnya itu di area ASEAN dengan bidang ekonomi politik misalnya. Jadi setiap orang itu walaupun jurusannya sama di hubungan internasional, mereka biasanya punya ketertarikan yang lebih mendalam di isu-isu tertentu atau di area-area tertentu. Nah, tapi ini tergantung dengan universitas tujuan kalian. Misalnya kalian sekarang nontonin video aku karena kalian pengen tahu lebih lanjut tentang HI, aku menjelaskannya dari pengalaman aku di HIUGM. Nah, mungkin ini berbeda-beda di universitas lain. Nah, hal-hal yang aku bahas di sini di mitos dan fakta seputar HI ini mungkin ada yang general, ada yang masih sangat umum, tapi ada juga yang sudah spesifik karena aku udah mengarahin ke arah HIUGM. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, tanyain aja di kolom komentar. Mungkin next time kita bisa bikin video lagi tentang HI.
Okay guys, now for the fun part, Kila is here again with me. I was playing games. Jadi sekarang kita akan unboxing ini mini haul dari Miniso. But we already unboxed it without videoing. Yes. Jadi ada beberapa barang yang akan aku tunjukin ke kalian. Ini aku dikirimin dari Miniso, so thank you so much for Miniso. Dan misalnya kalian pengen tahu seputaran diskonnya ada di Lazada, kalian langsung aja cek di deskripsi box aku di bawah ini. Nah, karena aku seperti aku bilang tadi sudah di tahap akhir menjadi mahasiswi HI, aku sekarang lagi skripsian, maka aku tuh bentar lagi tentu saja akan masuk ke karir yang lebih profesional, yang lebih serius. Ketika disuruh pilih sama pihak Miniso, aku tuh milih barang-barang yang cenderung kelihatan lebih profesional mungkin ya. Jadi mulai dari yang pertama, ini adalah tas kecil yang aku suka banget, warnanya hitam. Ini menurut aku dia kelihatan klasik dan ada chainnya di sini. Tuh, dia cuma kayak gini doang, ukurannya kecil, dan ini bisa aku pakai untuk pergi-pergi dan lebih kelihatan profesional aja gitu karena warna hitam. Jadi fun fact, aku banyak ngambil barang warna hitam dari Miniso, kecuali warna hitamnya tuh habis. Nah, seperti yang ini, jadi tuh dompet ini aku pengennya warna hitam, tapi warna hitamnya udah habis, jadi aku ambilnya warna yang pink, dan aku nggak nyesel sama sekali karena pinknya tuh salem yang lucu gitu. Itu warnanya bagus banget dan bahannya juga oke. Jadi ini akan aku gunakan untuk pergi-pergi. Kalau misalnya aku nggak mau bawa banyak hal, langsung aja bawa dompet yang bisa aku masukin HP juga karena ukurannya cukup besar. Ini warna hitam kan? Iya Tapi kan. warna hitam. Nih. Terus? Iya. Ada warna Hijaunya, hijau dan biru. Nah, jadi yang ini tuh adalah makeup pouch sebenarnya guys, tapi ukurannya ini ukurannya agak gede tuh, lihat tuh di muka Kila. Ini ukurannya cukup gede. Dan dia itu aku pilih warna hitam karena sebenarnya dia lebih klasik kan warna hitam. Cuma ini lucu banget karena ini sequin. Jadi kalau digini tuh iya, Kila suka banget sama sequin. Backpack ini buat Kila dan ini tuh ukurannya kecil banget tuh. Jadi ini buat jalan-jalan aja. Sebenarnya ini untuk aku, tapi dia pengen juga gitu. Jadi ya udah. Aku ambil ini karena setelah melihat list aku yang aku ambil kan barangnya itu yang lumayan profesional gitu kan. Nah, barang selanjutnya adalah ini, jadi tetap warna hitam juga. Ini adalah backpack yang ringan dan ini muat tab aku. Jadi misalnya aku pergi dan membawa barang yang lebih banyak, kayaknya aku bakal pakai yang ini. Ini warna hitam tuh. This is actually very light guys, ini ringan banget. Nah, yang terakhir adalah tas ini. Jadi tas ini tuh menurut aku tas yang kalau misalnya kita pergi kondangan atau kita pergi ke acara-acara tertentu yang nggak bawa banyak barang, ini akan sangat cocok. Dan ini nggak ada warna hitamnya, jadi aku ambil aja yang warna abu-abu yang menurut aku tetap mature dan tetap professional looking. Jadi ya aku ambil yang warna abu-abu dan ini sangat-sangat simple. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen juga dapetin barang-barang yang seperti ini, baik kalian mengarah ke professional life kayak aku ataupun kalian pengen punya barang-barang yang digunakan untuk bepergian keluar just for fun, mungkin kalian bisa langsung cek link di bawah ini di description box aku. Oke guys, itu dulu video dari aku dan Kila. We're gonna say bye. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa subscribe ke channel aku dan comment down below. Kalau misalnya kalian ada ide video atau pengen ngomongin HI secara lebih mendalam, langsung aja. Don't forget to like. Yeah, don't forget to like and share it to your friends. So thank you so much and bye-bye.